Tantangan terbesar yang Anda miliki adalah menantang keraguan diri dan kemalasan Anda sendiri. Keraguan diri Anda dan kemalasan Anda yang menentukan dan membatasi siapa diri Anda. Terkadang apa yang tepat untukmu di awal hidupmu bukanlah hal yang tepat untukmu di akhir hayatmu. Orang miskin dan menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Menjadi kaya dimulai dengan pola pikir yang benar, kata-kata yang tepat, dan rencana yang tepat. Jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus mengembangkan visi, Anda harus berpandangan jauh ke depan. Anda akan menjadi miskin jika Anda menyerah. Hal terpenting adalah Anda melakukan sesuatu. Kebanyakan orang hanya berbicara dan berkeinginan untuk menjadi kaya. Orang yang paling sukses dalam hidup adalah orang yang menanyakan banyak pertanyaan. Mereka selalu belajar, mereka selalu tumbuh, dan mereka selalu memaksakan. Mulailah dari hal kecil dan bermimpilah yang besar. Seberapa besar kesuksesan Anda bisa diukur dari seberapa kuat keinginan Anda, setinggi apa mimpi-mimpi Anda, dan bagaimana Anda memperlakukan kekecewaan dalam hidup Anda. Prioritaskan untuk meningkatkan pendapatanmu daripada harus mengurangi pengeluaran. Lebih penting untuk menumbuhkan semangatmu daripada menghapus impianmu. Di dalam kehidupan nyata, orang yang pintar adalah orang yang membuat kesalahan dan belajar. Di sekolah, orang yang pintar tidak berbuat kesalahan. Di sekolah, kita belajar bahwa berbuat salah itu suatu kejelekan, dan kita akan dihukum bila melakukannya. Jika Anda melihat bahwa manusia didesain untuk belajar, kita belajar dengan melakukan kesalahan. Kita belajar berjalan karena pernah terjatuh. Jika kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah berjalan. Aset yang paling hebat adalah pikiran kita. Jika pikiran Anda dilatih dengan baik, maka dapat menciptakan kesejahteraan yang besar dan instan. Janganlah mengucapkan kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Itu adalah kebiasaan orang miskin. Tanyakanlah bagaimana cara melakukannya. Jangan tergila-gila oleh uang. Bekerjalah untuk belajar. Jangan bekerja untuk uang. Bekerjalah untuk menambah pengetahuan. Menjadi seorang pengusaha hanya pergi dari satu kesalahan ke yang berikutnya. Anda harus memiliki ketabahan untuk melanjutkan. Sukses adalah guru yang buruk. Kami paling banyak belajar tentang diri kami ketika kami gagal. Jadi jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses kesuksesan. Anda tidak bisa sukses tanpa kegagalan. Orang-orang perlu bangun dan menyadari bahwa hidup tidak menunggu Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu, bangun dan pergi setelah itu. Saya lebih suka menerima perubahan daripada berpegang teguh pada masa lalu. Hadapi rasa takut dan keraguanmu, dan dunia baru akan terbuka untukmu. Mengeluhkan posisimu sekarang dalam kehidupan adalah hal yang sia-sia. Lebih baik berpikir sebaliknya dan melakukan sesuatu perubahan. Membuat kesalahan tidak cukup untuk menjadi hebat. Anda juga harus mengakui kesalahan itu dan kemudian belajar bagaimana mengubah kesalahan itu menjadi keuntungan. Anda akan membuat banyak kesalahan. Jika Anda belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, Anda akan menjadi lebih bijaksana. Kebijaksanaan akan menjadi kesejahteraan. Jika Anda menyadari bahwa diri Anda adalah masalah, maka Anda bisa merubahnya. Pelajari sesuatu dan bertambah bijaklah. Jangan salahkan orang lain dari masalah yang ada pada diri Anda.
Hal yang paling menarik dari keinginan untuk mencoba hal baru dan membuat kesalahan adalah dapat membuat menjadi rendah hati. Orang yang rendah hati akan dapat belajar lebih banyak daripada orang yang arogan. Bukan apa yang Anda katakan keluar dari mulut Anda yang menentukan hidup Anda, melainkan apa yang Anda bisikan pada diri sendiri yang memiliki kekuatan paling besar. Ketika Anda dipaksa untuk berpikir, Anda memperluas kapasitas mental Anda. Ketika Anda memperluas kapasitas mental Anda, kekayaan Anda meningkat. Bagian tersulit dari perubahan adalah melalui yang tidak diketahui. Pilihan Anda akan menentukan nasib Anda. Ambillah waktu untuk menentukan pilihan yang benar. Jika Anda melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Belajarlah darinya dan jangan ulangi lagi. Kamu mendapatkan satu kehidupan. Hiduplah dengan cara yang menginspirasi seseorang. Bisnis itu seperti gerobak dorong. Tidak ada yang terjadi sampai Anda mulai mendorong. Terlalu banyak orang yang terlalu malas untuk berpikir. Alih-alih mempelajari sesuatu yang baru, mereka memikirkan hal yang sama setiap hari. Pecundang berhenti ketika mereka gagal. Pemenang gagal sampai mereka berhasil. Kekalahan memberi inspirasi bagi pemenang. Kekalahan mengalahkan pecundang. Seringkali di dunia nyata, bukan orang pintar yang unggul, tapi orang yang berani. Berbicara itu mudah. Belajar untuk mendengarkan melalui matamu. Mengambil tindakan memiliki efek yang lebih besar dari sebuah kata-kata. Amati orang yang bertindak melebihi kata-katanya. Penglihatan adalah apa yang Anda lihat dengan mata. Visi adalah apa yang Anda lihat di dalam pikiran. Para pemenang adalah orang-orang yang tidak takut untuk kehilangan, tapi para pecundang adalah orang yang takut kehilangan. Kegagalan adalah bagian dari proses untuk menjadi sukses. Seseorang yang menghindari kegagalan berarti menghindari kesuksesan. Kecerdasan memecahkan masalah dan menghasilkan uang. Uang tanpa kecerdasan finansial segera hilang. Jika kecerdasan keuangan kita rendah, uang akan menggilas kita. Uang akan menjadi lebih pandai daripada kita. Jika uang lebih pandai dari kita, seumur hidup kita akan bekerja untuknya. Pendidikan dan kebijaksanaan tentang uang itu penting, mulailah sejak dini. Alasan terbesar kurangnya keberhasilan keuangan adalah karena kebanyakan orang bermain terlalu aman. Kecerdasan keuangan adalah sinergi dari akuntansi, investasi, pemasaran, dan undang-undang. Uang adalah satu bentuk kekuatan, namun yang lebih kuat adalah pendidikan keuangan. Kemampuan untuk menjual adalah keterampilan nomor satu dalam bisnis. Jika Anda tidak bisa menjual, jangan repot-repot berpikir untuk menjadi pemilik bisnis. Untuk menjadi pemilik bisnis dan investor yang sukses, Anda harus netral secara emosional untuk menang dan kalah. Menang dan kalah hanyalah bagian dari permainan. Masa depan Anda diciptakan dari yang Anda lakukan sekarang, bukan besok. Sebuah kata yang paling menghancurkan hidup kita adalah kata besok. Filosofi seorang yang kaya dan yang miskin adalah orang kaya menginvestasikan uang dan menghabiskan sisanya. Orang miskin menghabiskan uang dan menginvestasikan sisanya. Jika Anda ingin bebas keuangan, Anda harus menjadi orang yang berbeda dari sekarang dan bawa pergi apa-apa yang membuat Anda tertahan di masa lalu itu. Hal tersulit dalam membangun kekayaan adalah bersikap jujur terhadap diri kita sendiri dan bersedia untuk tidak mengikuti orang banyak. Kemakmuran adalah
kemampuan seseorang untuk bertahan melewati begitu banyak hari depan.